Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Poto Tano, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Poto Tano, khususnya calon guru penggerak kita Ibu Sudarti SPD dan teman-teman TU ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan yang sebagaimana kita rencanakan pada hari sebelumnya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merombak peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jadi sebagaimana undangan yang sudah dibagikan di grup WA bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Sudarti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama buka kegiatan kita ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya sambutan dan arahan-arahan yang dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Poto Tano kepada Pak Jupran SPD Bio kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dengan tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka memenuhi undangan rekan kerja kita Ibu Sudarti yang dalam rangka materi daripada guru penggerak ini yaitu dituntut untuk melakukan aksi nyata pada teman-teman yang ada di sekolah kita. Yang keduanya juga kita tak lupa memanjatkan dan mengaturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena risalah beliau kita berada dalam Islam, berada dalam iman. Mudah-mudahan kita tetap akan mendapat syafaat beliau di akhir yaumil esok. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami selaku kepala sekolah yang diberi tugas tambahan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu, niat dari rekan kita Ibu Sudarti mungkin tidak bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita mengingat bahwa proses belajar mengajar kita kurang lebih tinggal 6 minggu Bapak Ibu. 6 minggu kita sudah akan masuk untuk melaksanakan sumatif akhir semester. Nah, melalui kesempatan ini juga kami mengingatkan Bapak Ibu atau mengingatkan kita semua
agar hasil asesmen atau penilaian Bapak Ibu sumatif harian, kemudian sumatif tengah semester, kami harap sudah selesai Bapak Ibu mengisi daftar-daftar nilai, sehingga ketika kita telah melaksanakan nanti sumatif akhir semester, kita tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah lewat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana arahan dari pengawas kepala sekolah, kita tetap dituntut Bapak Ibu, dituntut oleh kurikulum Merdeka ini agar kita selalu tetap belajar dalam rangka kita meningkatkan kapasitas kita dalam proses belajar mengajar untuk kita meninggalkan paradigma lama dengan paradigma baru yang dimana kita telah disediakan melalui PMM. Nah, kemarin juga sudah kita coba buka PMO, karena di sana itu akan kelihatan semua sekolah yang telah ikut pelatihan, kemudian yang telah menonton video yang ada di PMM itu kelihatan Bapak Ibu. Berapa sekolah, berapa guru yang telah buka, ada beberapa guru yang belum dibuka. Maka oleh sebab itu, melalui kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk selalu aktif membuka PMM-nya, karena di sana sudah lengkap dalam rangka untuk kita mendapat tambahan-tambahan ilmu yang terkait dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga kami berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa ikut daftar ya untuk guru penggerak di periode 11 berarti ya? Ya, periode 11. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu yang masih muda, yang telah lulus P3K maupun yang belum lulus P3K, tetap akan dituntut kita untuk mengikuti ini. Karena nanti seiring bertambah waktu, kita yang sudah tua atau usianya yang sudah berada di atas 50 ini akan bergeser. Nah, otomatis yang akan mengganti itu adalah Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu perlu kita ingat juga, sudah tidak ada Bapak Ibu yang dinamakan diklat calon kepala sekolah, itu sudah tidak ada. Diklat pengawas juga tidak ada. Nah, maka penggantinya itu adalah dari guru penggerak. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat guru penggerak ini, maka nanti secara otomatis akan diundang untuk diangkat menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, jadi sudah tidak ada pendidikan kepala sekolah yang seperti yang telah saya ikuti. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu silakan mengikuti guru penggerak ini, pendaftarannya untuk periode 11. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lulus, ada sertifikat, tinggal menunggu aja. Itu juga nanti mungkin bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Karena kita lihat, kita dengar sekarang regulasi terkait dengan P3K ini akan dirombak Bapak Ibu, akan dijadikan sama dengan ASN. Termasuk juga kesejahteraannya terkait dengan tunjangan pensiun dan lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu ada nilai tambahnya, tidak kita rugi mengikuti guru penggerak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini juga mari kita menjalin kolaborasi
bertukar pikiran, bertukar ilmu dengan teman kita ini. Kebetulan kita baru 1 orang untuk guru penggerak ini, ya, untuk kita belajar. Nah, sedikit demi sedikit ya kita terapkan apa yang ada di dalam metode-metode belajar dari implementasi kurikulum Merdeka ini, kita belajar. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan-arahan yang diberikan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan. Dan sebagai informasi bahwa untuk angkatan 11 ini ya, jadi pengisian isi dan proses pendaftarannya itu dari tanggal 9 sampai tanggal 27 Oktober 2023. Jadi silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Jadi di sini kita ada senior Ibu Sudarti, ya, kaitannya dengan hal-hal yang mungkin perlu yang menjadi kendala mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu Darti. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi tentang mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif, ya. Kepada Ibu Sudarti SPD kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin berdiri Bapak Ibu guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Putu Tanu, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Putu Tanu, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP 4 Putu Tanu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru berkenan hadir dalam kegiatan implementasi konsep-konsep budaya positif, yang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4. Jadi di sini tugas saya adalah untuk menyampaikan apa saja yang saya pelajari pada modul 1.4. Sebelum saya menyampaikan materi mengenai budaya positif ini, terlebih dahulu saya membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Saya mau lihat semangatnya dulu. Jadi untuk semangatnya itu ketika nanti saya bilang SMP Negeri 4 Putu Tanu, Bapak Ibu bilang sehat, cerdas, luar biasa. Jadi itu kata-katanya ya. Oke, saya coba ya Bapak Ibu Guru. Oke, SMP Negeri 4 Putu Tanu. Sehat, cerdas, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Sekali lagi ya, masih kurang semangat ini, pakai gerakan Bapak Ibu ya. Sehat, cerdas, luar biasa. Oke. SMP Negeri 4 Putu Tanu. Sehat, cerdas, luar biasa. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, satu lagi ini sebelum materinya saya sampaikan, ada sedikit pantun ya. Ini baru saya dapat tadi siang sebelum datang sekolah. Nanti Bapak Ibu Guru tolong di akhir kalimat nanti bilang cakep ya, biar terkesannya saya tidak sendiri di sini. Oke, padahal masih sendiri juga ya. Oke, perahu kecil berlayar ke Atlanta. Diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data. Semoga tetap memiliki makna. Oke, terima kasih sekali semangatnya Bapak Ibu Guru ya. Jadi untuk sekarang saya mulai saja.
di sini mengenai mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru tidak asing lagi mengenai kata budaya positif di sini ya. Kira-kira sebelum saya melanjutkan materi saya, kira-kira apa yang terpikir atau yang Ibu Bapak pikirkan mengenai budaya positif ini? Menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, kira-kira budaya positif itu seperti apa menurut Bapak Ibu guru? Kebiasaan baik. Budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu adalah perilaku atau tingkah laku yang baik untuk pengembangan sekolah kita. Ya mungkin ada lagi yang menambahkan Bucin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ismail. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan potensi diri, baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok. Oke, selanjutnya. Ada 8 tahap yang menjadi konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kedua mengenai disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan. Dan ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya ada mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru. Dan ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu ada mengenai segitiga restitusi. Jadi itulah yang jadi bahan materi saya pada sore hari ini. Oke, untuk yang pertama di sini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Oke Bapak Ibu, di sini kita bisa ketahui kalau pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya bagaimana caranya kita menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena di dalam kelas itu tidak mungkin mempunyai anak-anak itu mempunyai tanggapan yang sama terhadap materi yang kita ajarkan. Jadi kita itu harus bisa membagikan metode apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran untuk mencapai pendidikan yang profil pelajar Pancasila tadi. Nah, untuk media yang bisa kita gunakan dalam berdiferensiasi ini adalah bisa menggunakan artikel, kemudian PowerPoint, menggunakan video atau poster yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya supaya profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di sekolah kita? Yang kita ketahui ada 6 poin ya dalam mewujudkan profil Pancasila itu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita meyakini bahwa siswa kita tuh sudah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berbineka global. Ini berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini bisa secara luas Bapak Ibu guru, bisa kebudayaan lokal ataupun kebudayaan yang ada di luar. Dan seperti contohnya yang sudah kita terapkan di sekolah, kegiatan Kamis Budaya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan bergotong royong dalam hal kita membersihkan lingkungan saja Bapak Ibu guru, tetapi bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berdiferensiasi tadi, ya. Kemudian yang berikutnya mandiri. Kita menginginkan siswa kita atau peserta didik kita itu mandiri dalam segala kegiatan.
Kemudian yang berikutnya bernalar kritis. Nah, bagaimana caranya supaya peserta didik itu bisa berpikir kritis ataupun bisa berperan menjadi siswa yang kreatif. Jadi itulah yang diinginkan dalam kegiatan perubahan paradigma baru melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya ada istilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini maksudnya kesalahpahaman yang sering kita pahami tentang perilaku. Di sini kita selalu guru terutama di sini beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita selalu beranggapan apapun yang kita lakukan terhadap murid itu kita bisa mengontrolnya. Dalam arti seperti ini contohnya Bapak Ibu Guru ya. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kemudian kita perbaiki kesalahannya, tetapi kesalahan itu hanya di depan kita saja. Kita beranggapan, oh kita sudah bisa mengontrol anak tersebut. Padahal itu hanya sebatas ilusi kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Tetapi ketika kita tidak berhadapan dengan siswa, dia akan mengulang lagi perbuatan yang sebelumnya. Karena apa? Karena di sini anak-anak itu tidak meyakini, tidak punya inisiatif atau motivasi dari dalam dirinya, hanya berdasarkan aturan yang kita terapkan. Jadi kita hanya beranggapan, oh anak itu sudah bisa, padahal kenyataannya belum tentu Bapak Ibu Guru. Karena anak peserta didik itu tidak meyakini dengan apa yang kita katakan, bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi berdasarkan paksaan mungkin, takut ancaman mungkin, atau takut hukuman pastinya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi kita selalu beranggapan oh, kita bisa mengontrol murid, kita bisa mampu menguatkan karakter siswa, padahal itu hanya ilusi saja. Coba kita perhatikan sekarang, anak-anak setiap hari selalu kita memerintahkan untuk masukkan baju. Itu mereka memasukkan baju atau segala macamnya hanya di depan kita saja. Tetapi ketika kita tidak berada di dekat mereka, mereka akan mengeluarnya kembali. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Jadi disinilah yang namanya kesalahpahaman tentang teori kontrol. Oke, yang berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu adalah mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama berdasarkan stimulus respon. Sementara berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini maksudnya kita selalu menganggap kebutuhan kita atau kebutuhan peserta didik itu sama semuanya. Tapi pada kenyataannya kebutuhan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kalau misalnya kebutuhan saya mengajar di kelas 8B sama dengan kebutuhan mengajarnya Ibu Rika, misalnya seperti itu. Tidak bisa. Pada kenyataannya kebutuhan guru ataupun kebutuhan peserta didik itu berbeda masing-masing individu. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di stimulus respon ini semua orang melihat hal yang sama, dalam arti pandangannya, oh misalnya kita lihat gambar nih dari depan, gambar di depan itu ada gambarnya, sementara orang yang melihat dari belakang itu belum tentu ada gambarnya. Jadi tidak bisa kita samakan gambaran kita dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sementara teori kontrolnya sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang itu sendiri yang mengubah dirinya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan berdasarkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita selalu beranggapan bahwa anak yang berbuat salah itu dia benar-benar salah. Padahal kita tidak tahu
apa tujuan dari dia berlaku seperti itu. Pasti dia punya alasan tertentu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Makanya di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan anak itu, misalnya contohnya dia mengganggu temannya, pasti karena dia ada alasan kenapa temannya itu diganggu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita, sementara berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita beranggapan, oh saya bisa nih mengontrol orang lain, saya bisa nih mengontrol misalnya siswa saya, tapi pada kenyataannya tidak. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini maksudnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya sekarang kita bujuk anak didik kita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mengubah tingkah lakunya. Hanya di saat itu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi pada kenyataannya itu belum tentu dilakukan di tempat yang lain. Hanya saat kita berada di dekat mereka saja. Karena bujukan kita, karena nasihat kita, tetapi itu tidak ada perubahan dari dalam dirinya. Hanya karena dorongan orang lain. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Nah, berdasarkan stimulus respon ini, model berpikir menang kalah ini beranggapan bahwa, oh saya guru nih, saya hebat dibandingkan dengan yang lain. Saya ini sudah mengajar di beberapa tahun yang lalu. Jadi ada teman-teman di bawah saya itu pasti tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah hal yang salah Bapak Ibu guru ya. Nah, sedangkan berdasarkan teori kontrolnya sendiri itu adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita supaya mendapatkan sesuatu atau hal-hal yang baik. Jadi ibaratnya di sini adalah kita selalu saling berbagi supaya untuk mendapatkan anak peserta didik sesuai dengan keinginan pada profil pelajar Pancasila. Oke, yang selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, kalau menurut Bapak Ibu guru, kata disiplin itu kira-kira yang terbayang dalam benak Bapak Ibu guru itu apa saja? Kalau kita mendengar kata disiplin, ya, patuh. Kemudian apa lagi? Biasanya kita kalau disiplin itu berarti berkaitan dengan hukuman biasanya ya, larangan seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya disiplin di sini, disiplin positif itu sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bukan berdasarkan hukuman atau segala macam yang kita dengar kata disiplin Bapak Ibu guru ya. Tetapi disiplin di sini adalah artinya belajar. Yang dimana kita ketahui disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau bahkan hukuman. Jadi dalam arti di sini kita tidak mengiming-imingkan siswa, misalnya nanti kalau misalnya yang bagus nilainya kita kasih hadiah ini, hadiah misalnya buku atau hadiah misalnya makanan. Nah, jadi di sini kita mendisiplinkan anak itu untuk memiliki keyakinan sendiri untuk belajar, bukan berdasarkan hadiah atau bukan berdasarkan ancaman atau bukan berdasarkan hukuman, tetapi berdasarkan apa yang diyakini oleh peserta didik tersebut. Jadi itulah yang diinginkan dalam materi disiplin positif ini. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu guru bisa mendisiplinkan diri atau mendisiplinkan peserta didik untuk menjadi lebih baik. Kemudian di sini sebagai pendidik tujuan kita bersama ini Bapak Ibu guru untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, contoh dari nilai-nilai kebajikan itu bisa diambil dari berbagai instansi atau dari berbagai organisasi. Contohnya misalnya dari profil Pancasila. Di sini nilai kebajikannya itu yang seperti kita ketahui, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan berdasarkan universal atau berdasarkan secara umum, ini ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan hidup atau life skill namanya. Kemudian di sini nilai kebajikannya itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu adalah beberapa nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam disiplin positif. Oke, masih semangat Bapak Ibu Guru? Semangat. Mana semangatnya? Oke, baiklah kalau begitu. Jadi ini yang berikutnya ada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan dasar ini, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru apa saja sih yang menjadi kebutuhan kita? Ibu Cin mungkin? Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Makan, sandang, ilmu, ya primer. Ya, kalau di dalam IPS itu ada primer, sekunder, dan tersier. Oke, terima kasih Bu. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu kita pahami. Baik itu peserta didik maupun oleh guru sendiri ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu Guru. Ada kebutuhan berdasarkan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Nah, kita lihat dari yang pertama Bapak Ibu Guru ya. Ada kebutuhan berdasarkan bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, biasanya kita kalau di dalam kelas ada peserta didik yang kurang semangat dalam belajar, biasanya dia itu ngantuk atau tidur. Kita jangan langsung memarahinya Bapak Ibu Guru. Nah, pasti salah satu dari kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Paling tidak kita harus tahu dulu, kita cari tahu kenapa dia berperilaku seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, misalnya di sini di dalam kelas kita sering membagikan tugas ke peserta didik kita, tetapi ada beberapa peserta didik kita yang kurang aktif di dalam kelompoknya. Nah, di sini temannya biasanya mengucilkan, dalam arti tidak mau diajak untuk berdiskusi atau tidak mau diajak untuk berbicara. Akhirnya dia menyendiri di dalam kelompoknya dan tidak mau berbicara. Nah, disinilah mungkin tidak terpenuhinya kasih sayang dan rasa yang diterima, sehingga dia itu karena temannya sudah mengucilnya, akhirnya dia itu minder.
Nah, jadi disitulah letaknya bagaimana caranya supaya peserta didik itu mampu menerima rasa kasih sayang dan diterima di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, mungkin salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan yang berikutnya mengenai penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kadang-kadang di dalam kelas itu kan ada anak-anak atau peserta didik yang lebih menonjol, lebih ingin menampilkan dirinya. Nah, di situ peserta didik itu ingin menunjukkan saya ini bisa, saya ingin mampu melakukannya. Jadi dia ingin menunjukkan lebih dari temannya untuk ibaratnya kita akui dia kalau dia itu mampu dalam melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat mengenai kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan mendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini kadang-kadang anak-anak belajar itu dia maunya semau-maunya di dalam kelas. Dalam arti ada yang mondar-mandir, ada yang duduk diam, ada yang lari-larian. Nah, padahal itu dalam proses pembelajaran. Karena apa? Mungkin si anak didik ini atau peserta didik ini dia itu orangnya yang super aktif, tidak mau yang hanya duduk saja diam di depan buku membaca. Mungkin dia mau ada metode lain atau cara lain untuk kita sampaikan materinya. Jadi tingkah laku anak-anak itu untuk mendapatkan kebebasan baik di lingkungan sekolah ataupun di tempat lain itu ada berbagai macam. Jadi ini harus kita perhatikan Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang berikutnya mengenai kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini kebutuhan yang terakhir ini kadang-kadang kita sepelekan Bapak Ibu, termasuk saya juga di dalam kelas. Sebenarnya kalau anak sedang tertawa, saya sendiri sering mengatakan, ada apa ini? Kenapa tertawa? Padahal itu memang kebutuhannya dia. Tertawa dalam arti bukan tertawa yang terbahak-bahak, tetapi hanya tertawa sebatas mungkin ada yang lucu di tempat temannya saat kita mengajar. Tetapi kita secara tidak langsung atau spontan itu selalu mengatakan, ada apa ini? Padahal itu mereka membutuhkan kebebasan yang seperti itu. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Ya, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya supaya dia itu fokus dalam belajar, fokus dalam kegiatan. Nah, jadi kalau misalnya salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, jadi ada dampaknya bagi peserta didik maupun diri kita sendiri. Nah, kemudian kita lihat dari motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau yang ekstrinsiknya itu sendiri adalah berasal dari luar. Kalau yang intrinsiknya itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Nah, misalnya di sini yang motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti contohnya tadi, ketika anak kita perintahkan untuk berpakaian rapi setiap hari, itu bahkan kita lakukan setiap hari. Dan anak-anak selalu di saat diperintah saja baru mereka mau melakukannya. Tetapi ketika kita tidak melihat, kita tidak berada di sekeliling mereka, mereka akan kembali seperti semula. Berarti motivasinya masih motivasi dari luar, belum berdasarkan keyakinan dirinya. Kalau memang kita datang ke sekolah itu harus berpakaian rapi, bersih, dan teratur. Kemudian yang berikutnya itu adalah motivasi intrinsik. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini maksudnya itu adalah Bapak Ibu Guru, ketika anak itu sudah terlatih, ada keyakinan dalam dirinya, kalau apapun yang dilakukannya itu adalah baik untuk dirinya, itu mereka tidak peduli ada guru atau tidak ada guru, mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi mereka tidak berdasarkan siapa yang diperintah, siapa yang memerintahkannya. Jadi itu memang betul-betul sudah tertanam dalam dirinya. Jadi seperti itu contoh dari motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu Guru
ada terkait dari motivasi tadi, ada 3 kata yang mungkin sering kita dengar. Mungkin kata yang kedua antara hukuman dan konsekuensi ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu Guru ya. Nah kemudian ada kata restitusi. Nah saya juga baru mendengarkan ketika saya mengikuti kegiatan CGP ini. Nah kalau di sini kita lihat dari yang pertama Bapak Ibu Guru ya, kalau hukuman itu bentuknya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, salah satu contohnya ini Bapak Ibu Guru ya. Mungkin ketika ada anak yang datang terlambat sekolah, sementara guru yang lain atau teman-temannya sudah masuk kelas ini. Kita masuknya jam 1, dia datangnya jam 1:20 misalnya atau jam 1:15. Nah, kemudian kita tiba-tiba atau guru piketnya memberi dia hukuman. Ayo, karena kamu terlambat, silakan bersihkan lingkungan kelas. Jadi si anak ini tidak tahu akibat dari keterlambatannya itu karena apa? Karena tidak ada aturan secara tertulis. Misalnya datang terlambat, ini konsekuensinya seperti ini. Jadi dia itu tidak tahu hukuman apa yang akan diterima kalau misalnya dia datang terlambat ke sekolah. Jadi hanya dari guru saja yang memberi, tanpa anak itu tahu apa yang terjadi atau apa yang dampak dari tingkah lakunya tersebut. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Di sini kalau konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi di sini kalau konsekuensinya kita sudah ada kesepakatan. Misalnya kalau kamu tidak diaturannya, tidak masukkan baju, berarti kamu ada sanksinya. Jadi ini bisa dilakukan dalam arti dia sudah tahu, oh ya saya tidak masukkan baju berarti saya konsekuensinya harus seperti ini. Jadi walaupun itu sulit diterima, tetapi mereka sudah tahu apa konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Dibandingkan kalau hukuman mereka tidak tahu apa yang mereka dapat dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau konsekuensi itu sudah tahu, misalnya mereka buang sampah sembarangan, sudah tahu konsekuensinya seperti apa, karena itu sudah ada kesepakatan, sudah tertulis. Nah kemudian yang berikutnya ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini maksudnya restitusi itu adalah mencoba untuk mendekatkan diri ke siswa atau ke peserta didik yang berbuat kesalahan. Bukan dalam arti di sini kita langsung memberi dia hukuman atau langsung memberi dia konsekuensi, tetapi mencoba untuk berbicara, berdialog, mencari tahu alasan apa yang dari apa yang dilakukannya, kira-kira dia punya alasan apa, kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi disitulah kita tempat bagaimana caranya untuk bisa mengontrol siswa, dalam arti di sini memperbaiki kesalahannya dengan cara kita mengajak dia berdialog dulu, memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kita kasih tahu, oh ternyata yang kamu lakukan ini tidak baik untuk kamu dan tidak baik untuk temanmu dan lingkunganmu. Jadi kita ajak dia diskusi dulu, bukan langsung-langsung kita tiba-tiba memberi dia hukuman. Begitu kalau misalnya restitusi Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kayaknya masih yang di belakang ini masih semangat tidak? Semangat. Oke, berikutnya. Oke, kalau biar semangat sekali mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau ice breaking dulu. Oke, Bu Rika bisa? Oke, ice breaking Bu Rika. Yang mana saja, yang penting kita semangat. Oke. Boleh. Boleh berdiri. Oke. Cantik sekali Ibu ya. Jadi kita bermain clue saja. Biar lebih mengasah otak ya. Karena Bapak Ibu ini terlihat ada yang ngantuk, ada di bawah. Dan tertangkap kamera CCTV tadi. Ya. Jadi kita bermain clue. Ya, caranya kalau tahu jawabannya langsung saja menjawab.
Yang pertama, clue-nya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu satu. Ya. Wah. Ya. Ya. 6 itu satu. 1, Kalau 18 2. oh sudah. Yang belum. Pokoknya hari ini itu berhitung. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 5 itu 4, 4 itu 5, maka 9 salah. Oke, apa punya tadi Ibu? Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika 2 itu 3, 3 itu 4, maka 1 sama. Salah. Salah. Kosong. Satu. Berapa Bu Devi? 4. Oke. Jadi kalau 9, sudah 9. Kalau 10, sama cluenya. 10. 10. Berapa? Dari bahasa. 10. 7 benar. Ya? Gimana caranya? Tahu caranya? Ya, jadi tugas sama Ibu ya. Oke, siap. Siap jadi tugas, jadi PR Ibu Rika. Oke, terima kasih. Beri tepuk wow untuk Ibu Rika dulu. Tepuk wow. W O W. Wow. Terima kasih Ibu Rika sudah memberi kita semangat pada sore hari ini. Oke, kita kembali lagi ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru ya. Perhatikan di sini ada beberapa kalimat. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, apakah kalimat yang ada di depan Bapak Ibu Guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat dari yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut bahasa Bapak Ibu Guru? Konsekuensi. Oke, Bu Rika konsekuensi. Alasannya? Karena ada perjanjiannya, dia disuruh mencatat sekali dalam buku kalimat. Karena apabila terjadi lagi dia terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Misalnya nih, sekarang dia terlambat, dia disuruh nulis. Jadi kalau terlambat lagi setelah besoknya, maka dia sudah tahu akan disuruh ngapain lagi, akan nulis lagi, saya tidak akan terlambat. Oke, lagi. itu dari Bu Rika. Mungkin ada dari yang lain? Bu Desi hukuman. Alasannya? Alasannya karena ini kan dia belum tahu awalnya dia belum tahu disuruh mencatat kalimat itu sampai 100. Setelah dapat hukuman, baru dia tahu bahwa jika dia terlambat lagi akan menulis itu, baru dia mendapatkan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Oke, terima kasih. Itu menurut Ibu Desi. Oke, kita tahan dua ya. Ada dua pendapat di sini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, semuanya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman. Ibu Maren, konsekuensi. Oke. Berikutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman?
Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman juga. Oke. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman. Yang lain? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Oh, ada yang berpendapat hukuman, ada yang berpendapat konsekuensi. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Oke, kita lihat ya, apa benar jawaban Bapak Ibu Guru. Oke, kita lihat yang pertama itu hukuman, yang kedua itu hukuman, dan yang ketiga hukuman, yang keempat itu konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang ketujuh itu adalah konsekuensi. Jadi benar tadi pendapatnya Ibu Desi ya, karena itu tindakan guru itu dari sepihak. Anak itu tidak tahu akibat dari keterlambatannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Berarti Bapak Ibu Guru sudah paham ya mengenai hukuman dan konsekuensi. Oke, kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu Guru berada di mana ini posisinya? Teman, kemudian? Hukum. Oke, Ibu Cin penghukum. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa, wajar. Saya juga merasa diri saya sebagai penghukum. Oke. Jadi di sini pemantau. Oh, bos. Semua. Iya, semua. Jadi kita ini pernah berada di posisi ini Bapak Ibu Guru ya, baik itu menghukum, membuat merasa bersalah, jadi teman, memantau, manajer, ini pasti pernah kita mengalaminya. Karena apa? Karena kita belum paham dengan apa yang sebenarnya menjadi kontrol guru atau posisi guru yang sebenarnya. Oke, kita lihat dari yang pertama dulu. Penghukum. Juru hukum ini ya. Coba kita lihat di sini contoh penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini kita lihat dari satu kasus saja. Misalnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian di sini ketika anaknya terlambat, kita langsung bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah bentuk hukuman ya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi ketika karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita sebagai Bapak Ibu Guru selalu berkata, berkali-kali Ibu harus memberitahu kamu. Nah, kamu selalu mengecewakan Ibu. Nah, pasti akan selalu ada kata-kata itu yang keluar ya. Nah, ini kita selalu posisi membuat anak itu merasa bersalah dengan ucapan atau dengan kalimat yang kita keluarkan. Jadi kalau misalnya kata-kata ini berkali-kali, berarti dia itu sudah posisikan dirinya sebagai orang yang pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa, oh ya ternyata saya salah. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Yang berikutnya ada ini posisi jadi teman ini. Yang biasanya jadi teman ini Bu Devi katanya tadi ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tiba-tiba. Kemudian di sini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu dari kata-kata ucapan sebagai teman. Ibaratnya kita itu sebaya dengan anak-anak itu. Iya. Kemudian yang berikutnya sebagai posisi pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Berarti ini dia sudah tahu konsekuensi dari apa yang sudah terjadi. Kemudian setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini dari pemantau. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari posisi manajer ya. Nah, posisi manajer di sini dengan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, dari kelima posisi itu kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, mana posisi yang terbaik yang kita lakukan sebagai seorang guru? Teman dan manajer. Teman dan manajer.
Oke, ada lagi yang lain? Teman, pemantau. Oke. Jadi posisi kontrol yang baik yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, jadi di sini karena apa? Kita itu posisi manajer itu ibaratnya kita cari tahu dulu alasannya apa, kenapa anak seperti itu. Jangan langsung tiba-tiba kita mengasih dia nilai kenapa kamu begini, kenapa. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu alasan dia berbuat seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan posisi manajer di sini. Ya. Oke, sudah paham Bapak Ibu guru? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau sudah paham, nah sekarang coba lihat dari kalimat yang ada di depan Bapak Ibu guru ya. Posisi kontrol apakah aku dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu? Membuat merasa bersalah itu. Membuat merasa bersalah. Oke, jawab Pak Mail, benar tidak? Oke, tepuk tangan dulu. Yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kita di Mabodeng? Itu ada penghukum, kemudian ada manajer, ada teman, pemantau. Ini kamu tidak benar melakukannya. Ini coba Pak Mail jawabannya. Penghukum. Pak Mail benar ya, penghukum karena apa? Ini hukuman secara verbal, maksudnya secara ungkapan, ya verbal. Jadi bukan secara hukuman cara fisik ya, tetapi berdasarkan kata-kata atau ucapan. Oke, benar sekali Pak Mail ya. Berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Belajar. Oke, berikutnya Pak Mail. Tepuk tangan. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kita berteman saja. Ya, berteman saja. Berikutnya, ini dia. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi apa? Pemantau. Oke, kita kembali dulu pemantau. Ya, ini dia. Wow. Oke, hebat sekali Bapak Ibu guru ya. Kita kasih sepuau untuk kita sendiri ya, karena kita tahu posisi kita. Oke, berikutnya Pak Mael. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa saya tidak mengasih penjelasan apa sih keyakinan kelas? Di sini saya cuma membuat kalimat mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru itu mengapa? Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke. Karena meyakinkan itu lebih baik daripada mengatur. Ya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mariana. Ya, kita kasih tepuk wow dulu, bentar. Kasih tepuk wow. Pak Mail hanya terdiam ya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain tambahannya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau meyakini kelas di sini, keyakinan kelas ini maksudnya kalau keyakinan itu adalah aturan yang kita buat secara bersama anak-anak. Jadi bukan guru. Tetapi kalau peraturan kelas kadang-kadang kita yang buat sendiri. Wali kelas biasanya ya. Aturannya seperti ini. Kalian tidak boleh makan di kelas. Kalian tidak boleh buang sampah. Itu aturan yang kita buat tanpa ada kesepakatan. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak itu hanya akan melakukannya ketika berhadapan dengan kita, gurunya. Nah, jadi keyakinan kelas ini maksudnya ini kita bersama-sama untuk membuat aturan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini bukan kita, tetapi dari peserta didik sendiri. Jadi mereka yang membuat aturan, nanti ketika dia melanggar, dia itu oh ya ternyata kita yang buat, berarti jadi ada tertanam rasa tanggung jawabnya dari apa yang mereka mereka tulis dari bentuk keyakinan itu.
Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu guru ya. Kalau keyakinan itu dibuat secara kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau peraturan ya ada dua arah. Kalau yang peraturan kelas berarti kita sendiri yang buat. Nah kadang-kadang anak mau melakukannya, kadang-kadang tidak. Nah, ini bentuknya pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak kan, Bapak Ibu guru. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu guru ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga kelas atau sekolah terlibat. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengajak peserta didik untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Itu bisa nanti dibuat, bisa menggunakan kertas warna-warni yang seperti yang terlihat pada gambar, atau bisa dibuat ditulis di papan tulis, kemudian nanti kita buat dalam bentuk lembaran. Jadi bisa seperti itu. Di sini coba. Nah, di sini coba kita lihat Bapak Ibu guru ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal secara umum mengenai untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk membuat peraturan. Sebenarnya ini harus kita sepakati dulu sebenarnya dari Bapak Ibu guru ya. Tetapi untuk lebih cepatnya di sini Bapak Ibu guru, bagaimana caranya aturan yang ada di depan kita ini bisa menjadi sebuah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, untuk yang kalimat pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya seperti apa? Di situ ada nilai kebajikan secara universal, itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, saling menghormati, dan keamanan, dan lain-lain. Nah, kira-kira dari kalimat pertama mengenai peraturan kelas itu kita buat menjadi suatu keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kira-kira yang mana? Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang mana ini? Yang bisa masuk ke dalam keyakinan kelas kita? Kasih sayang. Oke, berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian berpakaian rapi. Disiplin. Buang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Kadang-kadang. Nah, itu bagaimana? Keyakinan kelasnya seperti apa? Berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Yang terakhir, disiplin, kesabaran. Oke, kita lihat ya hasilnya. Jawabannya ada survei membuktikan. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, kemudian yang ketiga itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen, yang keempat itu disiplin, yang kelima itu disiplin, kemudian yang terakhir itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Dari seperti itu kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu guru ya. Jadi kalimatnya ada harus seperti ini, bisa disesuaikan dengan kondisi kelas kita, dengan keadaan kita. Jadi tidak usah terlalu banyak, nanti anak-anak kita suruh buat satu-satu. Kalau misalnya kalimatnya sama, bisa kita ambil satu saja kesimpulannya. Jadi tidak semua, misalnya ada 20 siswa berarti 20 keyakinan kelas, tidak. Jadi bisa kita gabungkan misalnya seperti ini, berpakaian rapi, buang sampah pada tempatnya, berarti keyakinan kelasnya menjadi satu, yaitu disiplin. Jadi sudah jelas Bapak Ibu guru ya? Siap. Oke, bisa kita coba nanti ya. Berikutnya. Yep. Ini ada segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika kita menemukan kasus, menemukan masalah di sekolah, kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi. Oke, kita lihat yang pertama Bapak Ibu guru ya, menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dalam menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakan berbagai kalimat. Misalnya yang pertama ini adalah berbuat salah itu wajar. Jadi ibaratnya di sini kita menstabilkan dia itu supaya dia itu tidak merasa bersalah dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga dia itu tahu apa yang konsekuensi atau misalnya kesalahan, menyadari di atas apa yang diperbuat. Jadi seperti itu kita menstabilkan di identitasnya dulu. Dan kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian yang kalimat berikutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ibaratnya kita itu menstabilkan emosi si anak, dalam arti dia itu mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Oke, yang berikutnya mengenai validasi tindakan yang salah. Yang kedua yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, ketika anak berbuat salah, kita jangan langsung memberi dia nilai, oh kamu ini jahat, kamu seperti ini. Paling tidak kita harus tahu alasan dari dia berbuat seperti itu apa. Jadi di sini bisa kita menggunakan berbagai kata yang bisa kita. Di sini saya mengambil contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita di sini mencari tahu kira-kira alasan si anak melakukan kesalahan itu seperti apa. Kemudian untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya setelah dia melakukan kesalahan, di sini kita coba tanyakan dia apakah keyakinan kelas kita seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya itu ketika dia melanggar, kita menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar. Setelah kita mencoba bersama peserta didik membuat yang namanya keyakinan kelas. Nanti di situ dia akan memberitahu kita, oh keyakinan yang seperti ini ibu. Seperti ini ada satu contoh, kemarin saya coba membuat kasus, ini hanya kasus. Oke, Bapak Ibu guru bisa menyaksikan skenario drama dalam pemecahan penerapan segitiga restitusi ya. Dari guru saya hari ini terus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas lain juga dari wajar kalau marah dan kesal ya. Siapapun yang di posisi kamu, ibu pun pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Elisa? saya marah ibu, saya maki-maki Randy dan minta sadar
penerapan segitiga restitusi untuk dalam penyelesaian masalah perilaku atau tindakan anak-anak yang disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, Bapak Ibu Guru, itu tadi penyampaian materi tentang implementasi mengenai disiplin positif di sini. Hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar mencoba untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita secara bersama-sama. Sepakat Ibu Guru? Ya, terima kasih. Jadi itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum saya tutup, saya boleh berpantun sekali lagi. Oke, pantunnya seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Jangan lupa kata cakep tadi ya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang disampaikan oleh salah satu rekan kita, dan semoga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Apriansa dari kelas 8B. Pendapat saya tentang kegiatan kelas adalah sangat senang sekali dan sangat penting sekali karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan sikap saling menghormati antara sesama teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dari kelas 8B. Pendapat saya tentang keyakinan kelas adalah sangat senang sekali dan sangat penting sekali karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat menumbuhkan rasa peduli antar sesama teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas 8B. Pendapat saya tentang keyakinan kelas adalah sangat senang dan sangat penting sekali karena dapat menumbuhkan rasa menghormati orang lain, dapat membuat kita lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitias Putra dari kelas 8B. Pendapat saya tentang keyakinan kelas adalah sangat senang sekali dan sangat penting sekali karena dapat membuat kita lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.